Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kembali bertemu kita kembali. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam acara doa pagi. Renungan kita pada pagi hari ini diambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya 33 sampai 42. Sedangkan tema yang hendak kita pelajari pada pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan dalam pelayanan kita. Sebelum kita akan berdoa, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menghadap kepadamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat penyertaan yang Kau berikan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh hidup, boleh menjalani kehidupan pada pagi hari ini dengan baik. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati, sehingga firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan lanjutkan, saya ingin bertanya kepada kita semuanya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara menghadiri suatu persidangan yang berkaitan dengan hukum tentunya? Lantas perasaan Bapak Ibu Saudara seperti apa? Mungkin ada yang was-was, mungkin ada yang takut, mungkin biasa saja, atau perasaan-perasaan yang berkecamuk di dalam hati kita masing-masing seperti apa? Tentunya berbeda-beda. Berkaitan dengan masalah hukum, tentunya ketika kita hadir di dalam suatu persidangan, kalau kita sebagai terdakwa, tentunya perasaan kita sedikit cemas dan ada perasaan rasa takut. Karena dalam persidangan itu nasib kita diputuskan apakah kita benar atau salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 33 sampai 42 ini mengisahkan kurang lebih seperti itu. Bagaimana Rasul Petrus dan beberapa rasul-rasul yang lainnya juga diperhadapkan pada suatu persidangan mahkamah agama, atau di dalam bahasa yang biasa terkenal adalah sidang Sanhedrin. Apakah Sanhedrin itu? Sanhedrin adalah suatu lembaga tertinggi pemerintahan bangsa Yahudi pada saat itu, di mana tugas dari Sanhedrin ini adalah memutuskan beberapa hal, masalah-masalah tentang kesejahteraan umat Yahudi secara umum, tentang agama dan kebudayaan. Lembaga ini sangat dijunjung tinggi, sangat dihormati, karena di sana terdapat orang-orang yang dianggap mewakili orang-orang Yahudi, orang-orang yang dituakan. Kalau keanggotaan Sanhedrin ini sekitar 70 orang yang dipimpin oleh Imam Agung. Keanggotaannya adalah ada 3 golongan. Yang pertama golongan para penatua, yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap baik untuk dimasukkan di sana. Yang kedua adalah bekas atau orang yang dulu pernah menjadi Imam Agung yang sudah tidak menjabat, juga menjadi anggota di sana. Dan yang golongan ketiga adalah golongan ahli-ahli agama, ahli-ahli kitab suci. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Farisi. Nah, dalam situasi seperti itu, situasi yang sangat ketakutan tentunya, biarpun di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 33 sampai 40 ini tidak dikatakan bahwa Rasul Petrus dan yang lainnya ketakutan, tetapi secara manusiawi mereka sangat ketakutan karena kehidupan mereka akan sangat ditentukan oleh persidangan tersebut. Kenapa Rasul Petrus dan beberapa rasul-rasul yang lain mengalami seperti itu? Ternyata
mereka mengajarkan tentang ajaran Tuhan Yesus. Dan bagi orang-orang Farisi khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, bahwa ajaran itu adalah ajaran sesat, ajaran yang tidak harus diajarkan kepada umat. Makanya mereka sangat melarang keras. Tetapi Rasul Petrus dan beberapa rasul yang lainnya tetap untuk mengajarkan tentang ajaran Tuhan Yesus tersebut. Makanya mereka dipersidangkan di dalam mahkamah agama. Ketakutan yang luar biasa tentunya dialami oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lainnya. Tetapi karena penyertaan Tuhan di dalam diri mereka dan mereka meyakini bahwa penyertaan Tuhan terhadap pelayanan mereka sungguh kuat, mereka menjadi tidak takut. Dengan keyakinan serta penyertaan dari Tuhan tersebut, Rasul Petrus dan beberapa rasul yang lainnya tetap mengajarkan ajaran Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Melalui perkataannya yang sangat menusuk kepada jemaat atau kepada mahkamah agama ini, mereka mengatakan bahwa kita harus takut kepada Tuhan, bukan kepada manusia, seperti pada ayat yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia lah. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati orang-orang yang ada di dalam persidangan mahkamah agama tersebut. Mereka hendak membunuh para rasul tersebut karena ucapan mereka. Tetapi Tuhan menolong kehidupan para rasul melalui seorang yang bernama Gamaliel. Dia adalah seorang ahli Taurat yang sangat ditaati dan sangat dikagumi, sangat dihormati oleh orang-orang yang ada di mahkamah agama tersebut. Gamaliel mengatakan, kalau perbuatan para rasul ini adalah perbuatan dari Allah, biarlah itu terjadi. Tetapi kalau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para rasul ini dilakukan atas dasar perbuatan manusia, maka semuanya pasti akan bisa dihilangkan. Karena beberapa kejadian sebelum Rasul Petrus dan para rasul ini ditangkap, ada beberapa orang yang melakukan seperti itu. Mereka membuat kerusuhan, mereka mempunyai banyak anggota, tetapi akhirnya mereka bisa ditumpas dan pengikutnya lama-kelamaan sirna dan habis. Nah, melalui penyertaan Tuhan terhadap Rasul Petrus dan beberapa rasul yang lainnya, melalui Gamaliel inilah Tuhan menyertai para rasul di dalam pelayanan penginjilan mereka. Ketakutan yang mereka rasakan berganti dengan sukacita. Biarpun para rasul dilepaskan, tetapi mereka juga mendapat penderitaan, yaitu mereka harus disesah. Mereka mengalami penderitaan itu, tetapi para rasul senang karena dia mendapat penderitaan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan Yesus benar-benar dirasakan di dalam pelayanan Rasul Petrus dan beberapa rasul yang lainnya. Melalui firman ini, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan tentang iman percaya kita, pelayanan kita. Apakah selama ini kita benar-benar sudah mempertahankan iman percaya kita, atau kita benar-benar dengan sungguh-sungguh memberitakan pelayanan kita kepada banyak orang? Apakah kita juga mendapatkan tantangan, mendapatkan kesukaran di dalam melakukan pelayanan tersebut?
Kalau itu kita lakukan, penderitaan kita jauh sangat berkurang, jauh sangat kecil dibandingkan dengan penderitaan para rasul yang pada akhirnya mereka mati di dalam nama Tuhan. Melalui pelajaran ini kita diingatkan untuk kita benar-benar sungguh-sungguh untuk melakukan pelayanan demi nama Tuhan dalam apapun kondisi, rintangan, halangan apapun. Karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kita selalu kita peroleh. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kekuatan, penyertaan di dalam pelayanan kita bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan renungan doa pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini, firman yang menguatkan akan pelayanan kami. Biarlah kami boleh melayani Engkau dengan setulus hati kami. Dan kami yakin di dalam pelayanan ini banyak rintangan, halangan yang kami hadapi. Tetapi kami juga yakin ya Tuhan, akan pertolongan dan kekuatan daripada-Mu. Kami boleh melakukan pelayanan kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sehat buat kita semuanya, dan tetap kita menantikan penyertaan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat pagi. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.